takkan goyah walau dihempas badai. Setiap target dipikul tetap jaya. Dan kawan-kawan DPRD, anggota DPR dan kamu sekalian. Jadi kalau lihat di sini permintaan terhadap RTP di DPRD Kabupaten itu terkait adanya UPP 5 dan juga adanya IUP pasir serta optimalisasi. Sebenarnya kita bertanya dengan kepala desa aja langsung di sini. Karena kalau dari kawan kita tadi Pak Budi memang betul ya nggak bisa cepat. Cuman dari pembahasan dari yang diutarakan dari kepala desa itu kan pasti ada keinginan. Apalagi kami dengar keberadaan kantor desa di atas UP. Kalau UP itu mau, sekarang kita tanya tuh, seperti desa Suma, mana desa? Apa? Kantor desa Bapak berada di UP. Berarti kantor desa Bapak Sumbatan di atas UP. Itu pakai dana apa Pak? Dana PT Timah kan? Bantuan atau dana desa atau ADD? Nggak akan berani juga dari orang dana sendiri kan? ADD. Adakah surat desa meminta izin kepada pemilik UP? Gimana kalau seandainya orang luar tahu bahwa kantor desa berada membangun menganggarkan di atas tanah UP PT Timah? Sekarang bongkar saja bercakap di dalam sini RTP kita mau apa desa, apa maunya, kalau kita bisa bantu kita bantu. Nah sekarang kalau itu saya tahu saya maaf kalau saya salah, kalau berada di APBD di atas yang tidak serius itu adalah salah satu pidana. Kalau pengen tahu, memang nggak tahu kajian dari Mahkamah Hukum gimana kami hukum. Karena membangun dengan dana desa adalah di atas UP orang itu sama juga salah aturan. Karena pengadaan barang desa harus steril juga. Coba, jadi gimana? Gimana maunya coba? Kepala desa maunya apa? Apakah mau kita bebaskan yang tidak steril atau yang ibaratnya tidak optimal? Nanti kita bantu. Tapi keterbatasan kita memang kebijakannya dari pusat. Nah, tapi paling tidak dengan adanya RTP sekarang, kita bisa menindaklanjuti. Nah, bisa kami tunjukkan. Nah, sekarang apakah dianggap dari apa yang diminta dari kawan-kawan desa itu memang sudah pasif, masih aktif? Kayak rumah. Seharusnya kan pernah nggak di desa Bandar itu masyarakat meminta untuk dibebaskan? Pernah nggak meminta kepada PT Timah, tolong dong lahan kami ini kan dibebaskan, dan apa jawabannya? Nah, karena judul RDP sekarang ini adalah optimalisasi pemanfaatan lahan wilayah Kabupaten Belitung, bukan masalah tambang. Itu bukan urusan kita. Jadi di sini dengan adanya keberadaan UPPT 5, nah sekarang kepala desa yang kami dengar sekarang baru tahu adanya kantor desa berada di atas IUP. Aduh, gimana itu? Coba. Nah sekarang Pak Desa, kepala desa, selama membangun itu apakah dibantu dengan OPD? Memberitahu bahwa lahan ini tak boleh loh dibangun proyek. Pernah nggak? Coba kepala desa pernah nggak berkoordinasi bahwa dana ini dibangun di atas UP? Kita juga belum tahu, nanti kita cari tahu. Setahu saya tidak boleh ada anggaran negara itu masuk dalam UP, apalagi APBD. Setahu saya pernah nggak berkoordinasi? Baik, terima kasih. Seperti apa yang saya sampaikan tadi, memang kita di desa itu proses pembangunan itu melalui musyawarah di tingkat desa, Pak. Jadi kalau untuk khususnya desa Sungai Padang, misalnya terkait dengan masalah bangunan kantor desa, itu memang dibangun pada tahun 2013. Jadi pada tahun 2013 itu, itulah seperti yang saya sampaikan bahwa
seiring dengan zaman sekarang ini Pak ya, kan baru sekarang ini ikut masalah itu Pak ya. Jadi memang dasarnya kita di pihak pemerintah desa kalau untuk membangun itu melalui musyawarah. Setahu kita memang pada zaman dulu kita tidak mengetahui di mana hikmah. Nah, sampai saat ini kan itulah yang saya katakan transparansi misalnya dari pemegang itu sampai sekarang tidak ada untuk mengajukan iup baru juga. Setelah ada iup baru diberitahu kalau tidak ada. Kami bukan mengetahui Pak, kalau mengetahui biasanya ada mengetahui kepala desa atau pemerintah desa. Kami tidak ada terima itu aja kan. Jadi ketika kami membangun itu, memang kami tidak tahu bahwa itu iup penerima. Yang setahu kami ini tanah desa kan, yang berada di desa di luar hutan lindung, hutan apa itu yang kami pegang kan. Dan iup. Nah, jadi keberadaan iup itu memang kadang-kadang kita ketika ada timah sekarang ada pengusaha yang bawa kami mau Pak ini timah itu kadang-kadang sebagai kecil yang kita tahu kan. Tapi kami sampai saat ini karena secara logika kami berpikir secara logika Pak ini ya. Tanah yang kita bangun kantor desa itu kan di pinggir jalan itu umum. Nah, itulah yang dirasakan di luar hutan lindung, hutan ape. Itulah yang didasar kami. Jadi kami memang selama ini memang tidak mengajukan surat karena kami baru tahu saya kemarin mengajukan kita ternyata iup. Kami baru tahu. Baik. Jadi Pak Kades itu terkait dengan bangunan kantor desa rumah desa Padang. Nah jalan itu masuk iup nggak? Jalan aspal ya? Saya belum tahu Pak itu Pak. Belum tahu itu. Kalau pemukiman hidup. Baik, gitu. Jadi, kami hormati pihak penerima, kami akan bertanya sedikit di sini. Jadi selama ini, selama ibadah Bapak berada di Timah, adakah sosialisasi terhadap peta iup yang dikuasai dari pihak Timah terhadap wilayah Kabupaten Belitung? Apakah memang kita tanya langsung kepada Pak Desa tidak memiliki koordinat kan? Nah, perlu desa. Jadi pernahkah ada sosialisasi? Bukan cuma ini ada bank tanah nih, ini ada kegiatan reklamasi nih, ini lagi. Tapi pernah nggak dikasih ke desa? Pernah nggak itu ada sosialisasi dari pihak penerima terhadap khususnya kepala desa atau desa terkait? Silakan. Sampai hari ini belum pernah kita sosialisasi makanya ke depan ini kan yang saya sampaikan tadi kita mau bikin satu peta. Nanti peta itu kalau sudah jadi roadmap terjadi satu peta, artinya peta BPN, peta tanah itu baru kita share. Sampai ke desa-desa itu, jadi setiap desa juga mereka akan memberikan feedback ke kita mana sih batas lokasi administratif desa mereka, kan? Itu akan dicapai dalam satu peta. Itu yang direncanakan ke depan. Buatan satu map, itu direncanakan dari kemarin dari Pak kita. Artinya semua mengetahui kan ya desa juga oh ini jadi tadi sudah dijawab dari kalau kita terima bahwa memang akan ada pengumuman ulang maksudnya mereka melakukan pembelian. Saya ketemu lagi dengan kawan kami ya, halo Pak Dermawan ya, ketemu lagi kita terkait dari pemasalah ini. Pak Dermawan kan dari tata ruang nih ya, jadi saya cuma tanya satu nih dengan kawan-kawan sahabat saya sebenarnya ini, memang kayak sudah agak resah nih. Ini kita memiliki peta kamal batas nih. Pernah nggak dari peta 410, 410, 357, 78 sampai 416 ada nggak kapal batas kita? Sehingga banyaklah iup yang beredar di Kabupaten Belitung. Pernah? Ada nggak tapal batas yang ditetapkan? Maksudnya dulu kan ada itu peta apa itu sudah 40 kan ada dulu peta. Kita punya kan? Silakan Pak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kecamatan Ruang, Desa Konstruksi, mewakili para dinas yang tidak bisa hadir pada hari ini karena ada sesuatu hal. Baik, kami di fokus lagi juga di tata ruang. Singkatnya, kami melakukan revisi dari 21 minta data UP 5, UP tambang, mungkin baru setahun terakhir ini baru diberi data baru. Iya, jadi agak terlambat. Jadi ada di data kita yang PT Bima DBK di Kabupaten Belitung terhadap rencana kawasan FRW Kabupaten Belitung yang lagi 2014 itu total jumlahnya 21.367,15 hektar. Ya, maaf teman. Ya. Maksud saya itu kan data ya. Kita memiliki tapal batas dan peta. Kewenangan tapal batas satu di tapal kita tidak bisa karena kemarin kita tidak bisa diselesaikan masalah itu. Ada tapal. Ya. Jadi kami jelaskan dulu Pak ini Ya. Pak bahwa kawasan rencana yang ada di Tidak PT Timah itu ada asisten banget. Ada asisten. kawasan ini ada 7 kawasan yang masuk di Timah secara pola ruang RW, yaitu Central Business District, kemudian perkotaan yang di Tanjung Pandan, kemudian hutan lindung, kemudian hutan produksi, pemukiman pedesaan, pertanian kering, wisata, pertanian dan basah sawah. Itu semuanya dari Timah di kawasan ini, di RW kita. Iya. Jadi masalah pemukiman, kantor, kebun, jalan nasional, jalan itu mereka ada masuk. Iya. Jadi simpelnya gini Pak Iman, mereka mau perpanjangan 2025 habis. Kalau mereka masih ingat dengan tata ruang RW, di situ sudah pasti kalau antara kawasan yang ini tidak diperbolehkan, pasti ada tidak diperbolehkan. Pemukiman apa sih wisata tidak boleh dalam pertambangan. Kemudian kalau hutan itu hutan produksi itu besaran boleh besaran dengan catatan bahwa itu ada kewenangan di kementerian. Itu aja. Nah, jadi untuk permasalahan lahan ini, lahan kantor itu selesai sebenarnya di tata ruang. Dengan dan catatan mereka minta habis. Contoh yang di Banten itu 700 hektar. 700 hektar. Di situ di dalam itu ada pemukiman. Kemudian jalan, itu kan jalan provinsi. Jadi mereka lintas itu. Jadi di kita itu di atas kita itu kita melihat bahwa pemukiman tidak boleh, kemudian di wisata tidak boleh kita sini. Jadi kelihatan otomatis mereka tidak bisa lagi sesuai luas ini. Kalau lewat tata ruang, nah selama ini kita lihat bahwa mereka lewat tata ruang tidak. Artinya mereka kita perpanjang 15 tahun. Kalau tidak salah mohon dikoreksi, perpanjangan 5 tahun pertama, perpanjangan 5 tahun kedua. Itu aja. Kalau yang sudah yang ini pertama yang lain, atau kalau misalnya Timah karena kamera mungkin bisa hidup soalnya. Ya, Oke, maaf, ini pimpinan apa? Jadi saya sekilas melihat karena memang kita tidak boleh marah-marah. Kita juga satu pasal, saya agak keren. Jadi saya bertanya langsung lah kepada kepala desa di sini ya, maksudnya ya tahapan nanti kita putuskan tergantung dari kawan-kawan yang DPR ya. Jadi untuk kepala desa ini antara kepala desa Banten, kepala desa Seluma, kepala desa Bulutumbang, kepala desa Seberang, kepala desa saya atau kepala desa ini maunya apa sih? Bebas atau berkoordinasi kembali dengan PT Timah terserahnya. Gitu. Jadi jangan bicara begini, begitu, begini, ada sudah. Maunya apa? Apakah yang pasif itu dikeluarkan dari PT Timah atau memang pernyataan seperti salah dari PT Timah dengan tantangan gitu. Ngomong aja. Jadi kita ibaratnya nggak akan sesuatu kalau nanti saya gitu kan. Tapi ada aturan yang mengikat di sini. Nanti kita akan tanyakan kepada PT Timah. Nah kalau saya pribadi, kalau tidak ketemu saya minta untuk direkomendasikan pansus saja, itu pansus. Ya betul kan pansus.
Ya izin pimpinan didata. Kita minta pendapat dari kawan-kawan dari desa. Kalau memang ini Kantor desa itu lah dilegal kan. Nah, Itu aja. jadi ya memang yang ini kan yang pasif tidak ada hasil, ya udah kembalikanlah ke pemerintah atau ke negara. Yang masih ada udah kita dilanjut. Nah, tapi kalau memang tidak ada titik terang, karena memang tak mungkin. Karena kalau kita tadi ngomong tak mungkin selesai hari ini. Di situ bukan cuma PT Timah, ternyata juga di situ ada IU Pasir. HTI gimana? Coba tadi bahas HTI loh. Nah, Sulman gimana Sulman? HTI kan ada kan? Apa itu sudah betul atau memang kita tidak lanjutkan gimana? Kan dijelaskan tadi. Ya, jadi bukan cuma PT Timah. Jadi kalau saya izin, ya, nah saya minta tuh dicatat kalau memang ini terlalu rumit masalahnya terkait dengan rumah penduduk, terkait dengan ibaratnya adalah anggaran APBD atau dana APBN masuk ke dalam proyek gitu kan. Nah ini kan agak gawat, tapi nggak tahu kalau memang ada, kita juga harus minta pendapat dari orang hukum. Ada dana desa yang masuk ke dalam PT Timah. Kalau PT Timah oke, kalau tidak oke dia menuntut seperti apa? Nah itu harus diluruskan pimpinan, harus diluruskan itu. Jadi kalau misalnya itu saya minta pastikan aja untuk masalah ini biar optimalisasi benar-benar terjadi. Maksudnya kalau kita bertanya seperti ini kan tidak ada ketemu. Kalau saya ya silakan diutarakan siapa yang menjadi jubirnya nanti perwakilan desa mau diapakan, apakah memang mau bank tanah atau memang dikeluarkan biar masyarakat kita paham, jadi tidak bertele-tele ya. Nah oke, sekian dan terima kasih. Target Tipikor Perwakilan Bangka Belitung, Yosef Surahman. Target Tipikor tetap jaya.